Jangan sampai menyerah. Kalau kita sampai menyerah berarti kita menutup kemenangan. Kalau kita sabar, tetap kita berjuang di situ, nanti kita akan jadi pemenang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viewers setia Trio GTV, kali ini saya akan mendatangi putra daerah Rembang asli. Beliau mampu menguasai tip bisnis yang sangat banyak, dan pasar beliau bukan cuma hanya Jawa, Bali, bahkan ekspor ke luar negeri. Oke, penasaran? Kali ini kita akan kupas secara tuntas, mulai dari perjuangan beliau sampai beliau bisa sukses seperti ini. Semoga kita bisa mengikuti jejak beliau menjadi pengusaha sukses, berkah, dan amanah. Oke, let's go! Hari ini kita akan ngobrol, berbincang-bincang dengan teman kita yang sudah sukses merambah dari Bali sampai Jawa. Gimana Mas kabarnya? Baik. Maaf ya, ini saya baru sudah lama iya. sama Mas Kale. Saya pernah ke Bali langsung main ke rumahnya. Di sana sangat enak sekali tempatnya. Mas, enak ya? Enak, pinggir pantai rumahnya. Ingin ya, kapan ke sana? Ya, kapan-kapan kita ke sana. Kita tunggu. Gimana Mas ceritanya? Bisa sampai merambah ke Bali? Merantau Mas dulu ya. Merantau, perjuangan. Tentunya merantau, perjuangan. Mulai dari nol kecil kita berjuang di situ, tetap jalan seadanya, semodal seadanya, sabar, pelan-pelan, modal bisa terkumpul dan akhirnya bisa sampai sekarang bertahan. Mulai umur pinten Mas? Umur 19 tahun, kerja ikut orang 2 tahun. Setelah itu dengan modal kecil kita belajar ke bisnis lain, karena di sana saya sudah mempelajari bisnis, ikut kerja, tapi dia kuningan juga, tapi kuningan yang handle-handle. Terus saya merambah ke lampu interior. Sebenarnya sama-sama logam tapi beda barang dan beda pasar sebenarnya. Dan di situ kita minim sekali, rencananya malah dulu saya nggak punya pikiran kalau bisa sampai masuk di dunia itu sampai sekarang. Kayak mimpi zaman dulu. Udah apa itu Mas? Cara modal pertama berapa Mas? Jenengan? Modal pertama mungkin di bawah 10 juta. Di bawah 10 juta ya? ya? Di bawah 10 juta. Mungkin jenengan nggih batas utangan riyen untuk Sebelumnya belum, kalau segitu tabungan aja kecil. Tabungan dulu ya? Dulu ya. Dari situ saya mungkin jalan setahun, 2 tahun, 3 tahun itu sudah bertahan istilahnya. Kita baru buka pertama. Setelah tahun ketiga mau menginjak tahun ketiga, kita pindah ke tempat baru, terus ada kenalan sama dari Jeddah, ada customer, ada buyer dari situ, terus kita ekspor ke sana banyak. pertama kali itu? Iya, pertama kali itu dapat modal dan ada beberapa, mungkin sekitar 2 miliar. Pertama kali itu ya? Iya, PO-nya segitu, terus akhirnya tak pakai untuk besarkan usaha saya. Pada waktu itu Anda percaya? Belum percaya. Kayak mimpi ya? Istilahnya saya Gimana waktu itu ceritanya? dikirimin dari arsitek, dari konsultan itu mengirimkan quotation bentuk barang dari tembaga, bentuk interior, untuk landscape ya. Setelah itu saya pelajari, suruh bikin penawaran, saya email ke Jeddah, Saudi Arabia. Kalau tidak salah dulu itu proyek pertama Indigo Beach Hotel, terus habis itu KSH Hotel, itu proyek kedua. Terus ada proyek-proyek lainnya, itu saya tinggal ngitung aja dengan spek yang bagus dan kualitas yang bagus. Saya kirim proposal, saya email ke sana, saya cantumkan di situ nomor rekening. Mungkin dalam waktu tempo kurang dari 1 bulan, mungkin 2-3 mingguan itu, saya nggak nyangka kalau di rekening saya itu ada deposit 50% dari nominal itu. Dan alhamdulillah dari deposit itu sudah ada untungnya Pak, di situ. Sampai jalan sampai di sini akhirnya saya untuk membuka galeri baru, tempat-tempat yang lebih strategis lagi dengan stok koleksi yang lebih banyak. Di situ baru
berjalan, banyak buyer kita, banyak dikenal di sana, akhirnya sampai sekarang kita bisa bertahan meskipun pandemi ini berlangsung, kita masih tetap ngerjain secara online. Tuh. Beberapa negara pernah pesen, Karena kalau beberapa negara itu saya lihatnya semua negara sudah pernah kita kirim. semua negara ya? Sudah pernah. Mau dari Timur Tengah, dari Afrika, kita juga ada customer di sana. Kebanyakan dia juga sudah punya toko di luar negeri, kita masuk gitu. Kayak di Belanda juga, kayak corona kemarin kita kirim ekspor ke Belanda terus. Jadi anak buah saya tetap kerja terus sampai sekarang. Alhamdulillah. Dari situ. Makanya dengan adanya corona ini kita memasuki gimana social distancing ya. Nah itu kita harus sebagai pengusaha harus membaca ini suatu problem menjadi suatu berkah ya. Oh iya, Harus bagaimana? Makanya saya menyiapkan aplikasi seperti Alibaba. Oh iya iya. Seperti Alibaba ya. Saya bikin nanti untuk garap UMKM di Bali. Saya bikin alibali.id. Alibali.id nanti itu UMKM yang di Bali bisa menggunakan aplikasi itu meng-share ke tamu-tamu sana juga belanja dekat. Kalau yang Alibali itu kan adanya elektronik, barang-barang lainnya mungkin kosmetik dan sebagainya. Mungkin pakaian, hal-hal yang sifatnya umum. Tapi kalau khusus alibali.id ini nanti itu interior yang dari logam, kerajinan termasuk nanti dari Rembang sendiri. Nanti saya mungkin ada teman-teman ini yang mau ikut gabung ke aplikasi saya, bisa iklan di situ. Nanti aplikasi itu mau tak share ke mancanegara, iklankan di negara. Mantap. Belanja lebih mudah, Terinspirasi, lebih murah. menginspirasi kita. Saat ini punya bang nopo mau misalnya. Ya bang, iya merintis di properti ini mas, seperti toko bangunan, ada beberapa lagi properti di Bali juga, baru belajar merintis. Gimana mas? Apa Pernah yang mengalami posisi ya kan ada usaha kan ya? naik turunnya, pada waktu turun pernah Iya, pernah. Tentunya saat corona ini kemarin mas. corona ini ya. Alhamdulillah sebelum-sebelumnya kita mengedepankan inovasi-inovasi. Dengan adanya corona kan kemarin orang nggak bisa, orang harus keluar offline istilahnya nol ya, kemarin nggak boleh. Pemerintah diwajibkan untuk menutup sementara, makanya kita cari terobosan-terobosan. Kita nggak fokus di situ, kita sebagai seorang pengusaha harus bisa memecahkan suatu problem itu dengan digital marketing. Jadi orang tinggal belanja, klik, bisa pilih harganya, stoknya masih berapa, terima di rumah. Dan ini kayaknya masa depan dunia bisnis itu seperti ini. Jadi dunia digital marketing ini adalah dunia baru yang dulunya misalnya orang berpikirkan di zaman kerajaan itu nih, kerajaan adalah suatu sistem yang bagus di saat itu. Tapi kalau untuk digital marketing sekarang ini kita sudah menjadi manusia setengah layar. Setiap orang punya HP semua, Android semua. Jadi banyak mata di situ, lebih mudah, lebih murah. Betul. Jangan tidak. Nah, makanya kita harus masuk di digital marketing itu supaya bisa terlihat oleh mata-mata mereka, lebih mudah, lebih orang lebih sukses cepat seharusnya kalau orang fokus di situ. Nah ini lebih indah, lebih cepat. Kayak dulu suatu kerajaan, sistem kerajaan itu orang nggak punya pikiran, oh ternyata negara itu soalnya belum tahu, ternyata begitu berdiri sebuah negara, ada persatuan di situ, aman, nggak ada yang jajah dan sebagainya, kita bisa membangun negeri bangsa ini bisa aman, bisa lebih maju lagi, budaya lebih maju lagi seperti ini saatnya. Setelah corona ini orang harus kreatif, harus berpikir bahwa ini ada peluang yang harus kita garap. Kita masuk ke digital marketing. Kalau nggak masuk di situ, makanya dia hanya bertahan. Karena kita nggak bisa mengulang kesuksesan yang dulu itu seperti cara-cara dulu. Sekarang harus cara sekarang. Digital marketing. Itu mas. Betul. Jadi cara mengatasinya ya tadi ya. Inovasi dengan data customer, dengan data keadaan yang sekarang ini, makanya kita harus masuk ke dunia maya, dunia online gitu, supaya kemudahan akan didapatkan.
dan itu ada nilai plus seperti adanya Gojek, Grab dan sebagainya, itu adalah wujud dari adanya problem, maka kita seorang pengusaha harus berfokus di problem itu jadi berkah, jadi tujuan penyelesaian itu Mas. Apalagi Mas, kira-kira Ya ini mungkin untuk teman-teman pemuda Rembang khususnya, motivasinya apa Mas bisa sesukses ini? motivasinya berani mencoba, ya suatu hal mungkin yang dia cintai usahanya, ya misalnya suatu usaha dan dia sabar di situ. Insya Allah kalau sabar, jangan sampai menyerah. Kalau kita sampai menyerah berarti kita menutup kemenangan. Kalau kita sabar, tetap kita berjuang di situ, nanti kita akan jadi pemenang. Oke, Gitu. terima kasih Mas Joko. Setelah ini kita akan menuju tempat-tempat usahanya bos muda ini, Bos Joko. Ya termasuk teman saya sendiri. Ya udah, terima kasih.